سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد يا خافي. Assalamualaikum anak-anak ustazah. Semoga di hari ini anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hari Senin yang berbahagia ini, walaupun kita tidak tatap muka ya nak, dan walaupun kita tidak berada di kelas, tapi pembelajaran kita harus tetap berlanjut. Kenapa harus tetap berlanjut ustazah? Bukankah pelajaran kita sudah selesai? Nah, pelajaran kita memang sudah selesai, tapi mengulang pelajaran murojaah atau muzakarah pelajaran adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Karena apa nak? Karena mengulang pelajaran membuat kita terus mengingat ilmu tersebut. Dengan mengulang pelajaran, ilmu akan senantiasa lengket dengan kita. Dulu, waktu ustazah juga masih SD, ustazah sering mengulang-ulang pelajaran waktu kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 di SD. Alhasil ketika ustazah sudah besar, ustazah tetap ingat apa aja dulu yang pernah ustazah pelajari di sekolah. Nah, itulah pentingnya kita untuk tetap mengulang-ulang pelajaran agar pelajaran yang telah lalu, yang telah kita kerjakan akan tetap bisa kita ingat kembali selalu. Ya nak? Nah, kita ulang pelajaran kita. Anak ustazah cukup mendengarkan dan nanti akan ustazah kasih 3 soal untuk sebagai tugas saja ya. Jadi kalau muzakarah pelajaran ini anak ustazah cukup mendengarkan video yang telah ustazah berikan dan sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Oke. Oke, anak-anak ustazah bisa buka buku pelajaran kita ya, buka buku akidah akhlak. Apa judulnya Zah? Yaitu pelajaran pertama dengan judul mengenal Allah ya. Judul mengenal Allah ini ada di halaman 67. Nah, sebelumnya ustazah mau tanya, siapa Allah? Nah, pasti kita menjawab Allah adalah Rob atau Tuhan kita. Lebih tepatnya kalau ada yang bertanya, siapa Allah? Maka kita menjawab, Allah adalah Rob kita. Ya. Nah, orang beriman wajib mengenal Allah agar dapat mentauhidkannya, yaitu apa tauhid? Tauhid yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada yang dapat menyamainya. Hanya Allah pencipta segalanya. Hanya Allah yang boleh disembah, hanya Allah yang mempunyai asmaul husna. Allah sebagai Rabb. Yaitu apa Allah sebagai Rabb? Allah adalah Rabb yang pencipta dan pengatur semua makhluk di alam semesta. Allah yang menciptakan matahari dan mengatur terbit dan tenggelamnya. Allah yang menciptakan manusia dan mengatur rezeki mereka. Coba kita baca surah Yunus ayat 31. Ya. Kul may yarzuqukum minas sama' wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allahu fakul afala tattaqun. Nah, ya. Jadi katakanlah Muhammad, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan? Mereka pasti menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa padanya?
Nah, jadi ya kita meyakini bahwa hanya Allah pencipta dan pengatur segalanya. Dia pula yang memberi rezeki kepada kita. Keyakinan ini disebut tauhid rububiyah. Apa nak? Yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa hanya Allah pencipta dan pengatur segalanya. Dia pula yang memberi rezeki kepada kita dan dia pula yang mengatur segalanya. Keyakinan ini disebut tauhid rububiyah. Ya nak? Oke. Kemudian Allah sebagai ilah, yaitu sebagai sesembahan. Allah sebagai ilah atau sesembahan, selain sebagai Rob, Allah juga merupakan ilah, yaitu Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan boleh disembah. Sesembahan selain Allah semuanya batil dan salah, dan mereka tidak boleh disembah. Ayo renungkan surah Al-Baqarah ayat 225. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kita meyakini bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepadanya kita berdoa. Keyakinan ini disebut tauhid uluhiyah. Jadi, apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah kita meyakini bahwa hanya Allah yang boleh disembah, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepadanya kita berdoa. Nah, itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian yang C, Allah Tuhan Maha Sempurna. Ya, Allah Rabb yang sempurna. Allah berbeda dengan makhluk. Tidak ada yang menyamainya. Allah mempunyai nama dan sifat. Nama-nama Allah disebut Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah disebut dengan Asmaul Husna. Kita meyakini bahwa semua nama Allah itu indah dan semua sifatnya sempurna. Nah, keyakinan ini disebut tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat yaitu meyakini bahwa semua nama-nama Allah itu adalah baik. Semua nama Allah itu adalah indah. Nah, itu yang dinamakan dengan tauhid asma wa sifat. Sedangkan nama-nama Allah tadi disebut Asmaul Husna. Di surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, ya. Nah, jadi tauhid adalah yaitu yakin. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada yang dapat menyamainya. Nah, tauhid kita terbagi tiga, ya. Tauhid itu terbagi tiga, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah pencipta dan pengatur segalanya. Dia pula yang memberi rezeki kepada kita. Nah, itu disebut tauhid rububiyah. Jadi maha pemberi rezeki, maha pengatur, dan yang menciptakan, itu disebut tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu Allah sebagai ilah atau sesembahan. Nah, yaitu Allah sebagai sesembahan. Nah, yang berarti bahwa kita meyakini bahwa hanya Allah yang boleh disembah, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepadanya kita berdoa.
Nah, itu disebut tauhid uluhiyah. Boleh nggak kita berdoa kepada kuburan? Tidak boleh. Karena sesungguhnya orang yang sudah mati atau meninggal itu tidak dapat mendengar. Ya, tidak ada yang namanya wasilah berdoa kepada yang sudah mati untuk sebenarnya kepada Allah. Ya, kan kita berdoanya kepada Allah, tapi dengan wasilah orang yang sudah mati. Tidak ada tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Kalau mau berdoa, langsung berdoa kepada Allah, tidak melewati perantara. Nah, yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa semua nama-nama Allah itu indah dan semua sifatnya sempurna. Nah, itu disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini kan nama-nama Allah. Nama-nama Allah tadi disebut asmaul husna, ya. Jadi setiap tauhid itu mempunyai ayat penegasannya, ya. Seperti tauhid rububiyah yaitu surah Yunus ayat 31. Kemudian tauhid uluhiyah yaitu Al-Baqarah ayat 255. Kemudian Al-A'raf ayat 180. Nah, sekarang aku paham orang beriman wajib mentauhidkan Allah. Kemudian Allah adalah Rabb, yaitu pencipta, pengatur, dan pemberi rezeki. Allah adalah ilah yang hak, yaitu satu-satunya Tuhan yang boleh disembah. Dan Allah mempunyai asmaul husna. Kemudian semua sifat Allah adalah sempurna. Nah, jadi itu ya nak tentang mengenal Allah. Jadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik, kita masuk kepada tugas kita. Nah, tugas kita ini tidak perlu dicatat atau ditulis di buku tulis. Anak ustazah cukup menjawabnya secara langsung, ya, dengan direkam melalui video. Jadi anak ustazah langsung menjawab pertanyaannya dengan direkam melalui video. Pertanyaannya berapa? Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa itu tauhid? Yang kedua, apa itu tauhid rububiyah? Dan pertanyaan yang ketiga, apa itu tauhid uluhiyah? Nah, mudah kan nak? Nah, silahkan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya dijawab secara langsung dan direkam. Jadi tidak perlu ditulis di buku. Jadi anak ustazah langsung jawab pertanyaannya dengan direkam melalui video. Pertanyaannya yang 3 tadi ya. Oke, sampai situ pembahasan kita ya nak. Oke. Nah, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ustazah, jangan pernah lelah untuk belajar.